Saya akan bahas dulu sih mengenai sebenarnya kan saya kebetulan diundang nih Pak Rin. Terima kasih lagi Pak Rin sebelumnya gitu ya. Tentang apa sih pengalaman saya waktu yang lalu punya kripto gitu ya. Saya itu kan kerja IT dari 2013 sejak saya di admin. Terus saya lulus S1 S2 di sini gitu ya. Lalu saya kerja di Singapura. Habis itu saya Singapura di Dubai, sempat ke Bandung karena Covid. Terus kerja di Dubai lagi sampai sekarang gitu ya. Nah itu banyak sih sebenarnya teman-teman sekalian apa hubungannya dengan kriptografi, walaupun sekali lagi saya bukan full time gitu ya, full time ngurusin kriptografi itu enggak gitu ya. Itu karena memang ada jalurnya sendiri biasanya kalau hubungannya dengan malware atau biasanya kan dengan ya researcher gitu ya, kalau saya bukan gitu ya. Tapi memang banyak apa sih intersectionnya gitu ya. Ntar kita akan lihat gitu ya apa aja gitu ya. Kalau connect ntar karena saya follower lumayan banyak gitu 8.000-an, jadi kayak kalau kalian bisa connect gitu, biasanya kalau recruiter lihat apa connect ke follower yang banyak gitu, biasanya ya kalian juga dapat kadang-kadang gitu kan recruiting gitu kan karena temenan gitu. Ya silakan aja connect gitu ya. Yang punya LinkedIn, kalau yang belum harusnya bikin. Kira-kira gitu. Nah jadi dari awal tadi udah dibahas ya, mungkin saya akan bahas lagi sedikit dari Singapura itu Asterion, sekarang namanya Catworks. Nah itu tuh orang kita ada juga di sana. Jadi kalau teman-teman sekalian pengen internship itu ada angkatan 2013 ada teman saya di sana. Lalu yang angkatan tahun 99 ada Mas Elvan sama Pak Budi ya, itu ada gitu ya. Mereka udah jadi direktur atau senior manager gitu. Kalian bisa gitu ya. Waktu saya pindah ke Dubai, ini perusahaan fintech. Lalu sempat di Evisery di Bandung, bantuin lah. Ada senior kita juga di sana. Nah sekarang beliau dari sana gitu ya. Namanya Mas Ans, angkatan 2009. Waktu itu sempat diminta bantuan gitu ya, kayak ini mau nggak bantuin segala macam infra. Oke, kebetulan saya juga lagi free, ya udah saya bantuin sampai akhirnya sebagai user kebanyakan. Kalau kalian belajar sama di sini gitu ya dengan Pak Rin, itu kan kalian belajar bagaimana implementasi AES misalkan, bagaimana cara implementasi public key, private key cryptography. Kalian belajar tuh ECDSA segala macam, hitung-hitung grafik segala macam gitu kan. Nah itu tuh kalian tuh nggak akan seperti itu kalau misalnya kalian sebagai engineer. Rata-rata adalah kalian pakai gitu kan, apa itu algoritmanya nih SHA, oh ya udah pakai gitu dengan algoritma yang udah di approve library, misalkan Golang itu ada library-nya, Python ada library-nya, tinggal pakai aja gitu kan. Terus kalau misalkan kalian mau pakai public key, private key, pakai apa nih tadi misalkan gitu kan, terus kalau misalkan mau kirim signature pakai PGP misalkan, privacy email. Nah itu tuh pakai apa gitu, library itu kita tinggal pakai sebenarnya gitu ya. Tapi tentunya dengan pengecualian gitu ya, nggak semuanya tinggal pakai. Kadang-kadang kita butuh juga mengalami sendiri, cuma jarang. Karena dengan karena alasan security, jangan sampai algoritma kriptografi yang udah strong, yang udah kuat, misalnya kayak AES 256 itu kan udah kuat, tapi segala macam ya buat apa gitu kadang-kadang mikir gitu kan. Nah di sini tentunya sangat penting sekali. Saya bilang walaupun cuma tinggal pakai, oke, kita tinggal pakai library A, B, C, tapi sangat amat penting kalian belajar kriptografi, apalagi kalau misalnya kalian kerja, let's say sebagai security engineer, itu pasti harus ngerti ya. Kalau misalnya kalian kerja sebagai software engineer atau kayak saya sekarang sebagai infra, tetap aja itu sangat kepake kalau kalian kerja di perusahaan yang memang butuh keamanan yang tinggi. Misalkan kayak perusahaan saya di fintech nih sekarang, saya di payment gateway. Nggak mungkin kalian sebagai software engineer nggak tahu kriptografi gitu, kayak ya aneh aja gitu ya, maksudnya nggak ya haruslah kira-kira seperti itu walaupun kalian bukan security. Nah gitu, jadi kalau kalian siapa tahu kerja di perusahaan yang security atau perusahaan yang membutuhkan security yang tinggi atau bahkan sebagai security engineer, ini sangat terpakai. Jadi kalian ini saya rasa pilihan ini kan mata kuliah pilihan ya, tapi ini menurut saya di antara yang lain itu ya menurut saya ini paling relevan lah kalau kalian pengen jadi software engineer gitu ya, menurut saya gitu ya, so far dari pengalaman saya gitu ya. Jadi mantap lah, pilihannya bagus gitu ya kalau pilih kriptografi. Nah yang sering kepake pertama adalah jelas interview gitu ya. jadi pertama itu waktu interview itu jelas kalian akan ditanya kenapa, misalkan kenapa kalian ditanya, karena ada gini tadi kan kayak misalkan mengenai security gitu, kalian ditanya oleh user, masa ya kalian nggak tahu pak, udah tinggal pakai aja library, saya nggak ngerti. Nggak mungkin gitu kan. Jadinya kayak kalian harus ngerti, harus bisa jelasin ke misalnya ke klien, ke user, atau mungkin ke tim marketing lah atau ke apa, bahwa kriptografi itu penting gitu misalkan, dan algoritma ini cocok untuk dipakai.
Nah itu kayak gitu ya kalian harus ngerti. Nah makanya jadi bahan interview biasanya. Saya pernah interview di perusahaan Inggris gitu ya, namanya Prolayer kalau nggak salah. Dia perusahaan fintech payment gateway di Inggris. Itu saya ditanya HTTPS. Coba Habibie jelas, tolong please explain how HTTPS works. Kayak dari awal, dari pertukaran, misalkan dimulai dari dia HTTPS kan berarti kan dari TCP terus ke bawah, itu berarti dia mulai dari validasi sertifikatnya gimana. Setelah selesai validasi sertifikat, dia pakai apa sertifikatnya, dia apa namanya public key, private key, terus bagaimana caranya validasi sertifikat chainingnya. Setelah itu pindah ke bawahnya, setelah sertifikat oke, terus dia pindah bagaimana mereka melakukan putaran kunci sehingga menggunakan kunci simetris yang dimana itu randomnya setiap hari. Nah itu setiap waktu gitu kan. Nah itu kayak gitu saya ditanya tuh dari awal sampai akhir HTTPS gimana. Karena waktu itu ya memang waktu itu saya nggak terlalu fokus ya di teori, dan itulah kesalahan saya dulu yang saya rasa. Mudah-mudahan teman-teman sekalian jangan mengulangi kesalahan yang salah kayak saya gitu ya. Saya nggak terlalu serius belajar mengenai teorinya. Ketika ditanya ya gugup gitu ya, kayak gimana ya sertifikat itu ya gimana segala macam gitu kan. Terus pas waktu ditanya pas bagaimana, ya udah deh bagian enkripsi kita lewat aja, bagian gimana caranya paket HTTP itu dienkripsi sehingga HTTPS gitu kan, mulai dari public private key-nya, terus misalkan dia tukeran share key, master share key-nya gimana sehingga jadilah misalkan temporary key-nya gimana sehingga itu dipakai. Itu gimana gitu kan. Wah itu saya udah blank waktu itu. Jadi saya gagal cuman gara-gara itu. Jadi waktu itu interviewnya adalah 7 step. Saya 6-nya saya berhasil, semua interview puas. Pas interview terakhir cuman gara-gara ini doang saya gagal. Cuman gara-gara ini saja. Dia bilang, maaf mas ini emang bagus gitu ya, semuanya oke, technical, software engineering, cakep itu segala macam. Cuman kok mas nggak bisa ya, apa namanya, ini kan pertanyaan maksudnya untuk orang security simple harusnya, mas nggak bisa, kami nggak terima gitu. Itu. Jadi ini adalah saya harap teman-teman sekalian inilah apa namanya belajar serius gitu teorinya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah itu kalian bisa lihat, itu biasanya tanya. Dan ini yang saya suka emang dari HTTPS itu memang dia itu udah biasa mencakup semuanya kan. Jadi mulai dari sertifikatnya, terus bagaimana cara tertarik-tanya kayak kalau misalkan kalian verifikasi signature, coba terangin gimana gitu kan dengan public private key. Wah gitu kan, nanti kalian terangin. Terus pas bagaimana dia misalkan tukeran kunci dengan Diffie-Hellman, coba kalian jelasin Diffie-Hellman gimana, gitu-gitu kan. Jadi kayak bisa cabang kemana-mana gitu kan. Terus akhirnya terakhir paling gampang tentunya kunci simetris gitu kan. Nah ntar tanya kayak kunci simetris, kalau kunci simetris kuncinya kalian pakai di mana biasanya, itu ntar kita akan bahas selanjutnya. Itulah kurang lebih, ini seru gitu ya. Biasa dulu saya sering gagal di situ gitu ya, tapi ya alhamdulillah sekarang udah nggak lagi karena ya saya belajar dari kesalahan gitu ya. Nah teman-teman mudah-mudahan tidak melakukan kesalahan yang sama. Nomor 1. Nomor 2 adalah, nah ini nih enkripsi data nih. Ketika kalian misalkan harus comply dengan PCI DSS atau dengan FIPS misalkan, itu biasa hubungan dengan keuangan gitu ya. Kalau FIPS itu biasa tentang tentang kriptografinya gitu ya. Kalau kalian menggunakan kriptografi sendiri gitu, metode sendiri. Nah itu kan pasti tanya kan kayak, ini ada data nih payment dari user ada data payment nih. Terus gimana nih kalian, bagaimana cara mengamankan datanya? Mengamankan data secara transit dan secara rest. Transit itu ketika dia dikirim, rest itu ketika dia ditaruh di hard disk. Itu kan harus paham tuh. Kalau ketika dikirim berarti kita akan menggunakan protokol apa? Mau pakai TLS boleh. TLS gimana? Ntar ditanya lagi TLS gimana gitu kan. Itu ada hubungannya dengan TLS misalkan. Terus misalkan ada atau enggak boleh misalkan transitnya begini dengan algoritma ini atau menggunakan implementasi sendiri misalkan. Itu juga tadi kita bakal ditanya gitu kan. Kalau in rest misalkan kayak sebagai contoh kalian udah taruh di hard disk, nah ntar kalian mau gimana nih? Mau enkripsi hard disknya, atau mau enkripsi datanya aja, atau mau enkripsi foldernya aja, atau bagaimana gitu kan. Nah itu tuh kayak gitu-gitu. Itu tuh apa ya, butuh pengetahuan dasar. Nggak bisa kayak kalian tinggal pakai terus apa yang bagus ya, karena nggak tahu teorinya gitu kan. Jadi memang sekali lagi sangat dipakai gitu ya. Itu memang saya belajar dari situ. Nah itu metodenya apa aja, itu kalian mungkin bisa Google sih kalau sampai yang tahu PCI DSS itu apa, FIPS itu apa, itu kalian bisa googling. Dan saya sarankan untuk baca ya, apa namanya, terutama di bagian pengamanan data. Terus, nah
Nah ini biasanya tanya nih, enkripsi data secara transit, maksudnya ketika ada ditaruh di disk, ada dua pihak yang ingin bertukar data besar dan kecil, misalkan gitu kan. Ada yang filenya 1 tera, ada yang filenya cuma 10 kilobyte misalkan. Terus dan algoritma apa yang dipakai? Itu ngaruh. Kalau misalkan 10 KB, 10 kilobyte, ya mungkin kita pikir, oh ya udah kita pakai public key, tapi public key gimana nih ntar kalau misalkan siapa cara generate-nya gimana, terus ntar yakin gak ntar in the middle nggak ada orang yang misalkan ketika tukeran key segala macam dan sebagainya, itu ntar ada orang tiba-tiba ngaku ini adalah si orang ini, berarti butuh verifikasi segala macam. Itu kan harus bisa jelasin gimana tuh gitu kan, harus bisa jelasin secara keseluruhan ke misalkan stakeholder gitu kan, itu wajib. Dan itu yang tugas kalian juga gitu kan. Kalau misalkan yang besar, kalau 1 terabyte pakai public key mungkin lambat ya. Jadi akhirnya mungkin harus pakai kunci simetris misalkan. Mau pakai apa? AS256. Oke. Kuncinya ini panjang. Terus kunci mau taruh di mana? Kan kuncinya kan plain text. Kalau orang ambil kuncinya kebuka filenya sama aja gitu kan. Jadi kuncinya gimana? Terus kalau misalkan mau ngirim data, kuncinya gimana cara ngirimnya? Nah, gitu kan. Jadi kayak itu. Jadi memang sulitnya bukan ketika kalian implementasi algoritma, which is kalian harusnya tidak akan melakukan ketika full time kerja sebagai engineer, tapi pusing di situ gimana cara distribusi kunci, seringnya begitu, bagaimana pemilihan algoritmanya gitu kan. Terus kayak gimana nih caranya begini, dan itu nggak ada namanya seperti mungkin ujian pilihan ganda gitu, ini paling benar tuh nggak ada. Tergantung stakeholdernya, misalkan bilang, oh saya lebih suka pakai AS256 kuncinya dikirim lewat misalkan LastPass misalkan, atau lewat password, atau nggak lewat email cukup, tapi emailnya harus dengan TLS misalkan gitu kan. TLS kan juga dienkripsi juga gitu kan, tapi emailnya harus pakai Gmail. Ya itu nggak ada yang pilihan paling benar. Itu kalian tuh bakal meeting debat kayak begitu terus, itu bisa berjam-jam gitu ya. Jadi di situ susahnya. Nah ketika kalian nggak ngerti apa yang diomongin, ya malu juga gitu kan, kayak ya engineer masa nggak tahu gitu, kayak ya aneh aja gitu kan. Nah gitu. Terus distribusi kunci seperti apa tadi saya bilang, mau pakai LastPass atau mau pakai lewat FTP-nya pakai secure di atas TLS, atau di atas SSH misalkan, atau nggak bisa pakai HTTPS lewat website, lalu misalkan bisa ini bisa itu banyak gitu ya. Itu distribusi seperti apa, medianya apa tadi, mau lewat website, FTP, email segala macam. Kalau email misalkan mau pakai PGP, Protected Privacy, berarti kita harus tahu kunci publiknya orang itu, orang penerima. Nah kan, gitu. Terus kalau misalkan, nah ini juga sering nih, udah kayak gitu kan. Terus ini kunci publiknya, udah dikirim, udah, aduh nggak bisa buka, kenapa private key-nya hilang gitu kan. Terus akhirnya kayak ini lagi, ngulang lagi gitu segala macam gitu kan, hilang terus ini segala macam. Terus ada lagi misalkan nanya, oh ini saya barusan private key saya taruh di misalkan di server ini, server itu ternyata habis kena hack. Nah lo gitu gimana kayak gitu kan, kayak waduh ini banyak file yang misalkan ternyata saya kirim ke kamu pakai public key kamu, private key-nya kamu taruh di server yang barusan kena hack. Nah terus kalian tuh mau gimana tuh? Harus di rotate. Nah cara merotate gimana? Ya kan? Nah ini harus kirim ulang gitu, misalkan dia harus bikin, berarti dia harus rotate lagi private key-nya, lalu kita kirim ulang gitu, atau bagaimana? Itu kayak gitu-gitu tuh nggak ada namanya pilihan ganda gitu ya, kayak ini yang paling benar A, paling benar B, itu nggak ada. Itu kalian harus melewati itu. Jadi harus melewatin banyak omongan, dan itu ya itulah pokoknya kalian harus ngerti gitu ya. Terus nah ini yang pertama udah ya, kirim file gampang aja. Saya tuh waktu di Singapura, di Dubai ya, di semua tempat begitu. Gimana cara kirim file aman? Terus juga, nah yang sering nyebelin itu gini nih. Jadi kadang-kadang yang saya paling benci itu kalau ada auditor gitu kan. Auditor nanyain, ini lu gimana ini kuncinya ini gimana, taruh di mana segala macam tuh, bisa panjang banget dokumennya gitu kan, harus isi gitu kan. Terus kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin agak salah gitu kan, atau mungkin kalian lupa, atau mungkin bagaimana, ntar tanya, kalau begini berarti nggak aman dong begini karena begini. Akhirnya harus screenshot, harus ini, harus mungkin bikin diagram segala macam. Pusing. Kalian itu kalau misalkan kalian nggak ngerti itu lebih pusing lagi. Jadi kalau misalkan kalian udah dari kuliah ini kalian udah teorinya bagus, ya mungkin pusingnya pas kerjain aja, tapi kalian udah paham maksudnya apa yang mau diomongin. Jadi kalau misalkan kalian nggak menguasain, waduh itu ampun deh. Maksudnya pasti bakal bertele-tele lah urusannya dengan auditor biasanya. Itu saya sering tuh gitu kan.
Itu yang bagian susahnya. Terus, nah itu kita udah ya, tukeran data ini semua saya di Singapura, di Dubai itu semuanya ada lah. Terus masalah yang nomor 1. Nomor 2 adalah Merchant Payment Gateway Connections. Nah ini sering nih, saya dulu pernah di Swedia, maksudnya interview, ditanya, Mas, kita ini kan payment gateway, terus apa namanya, kita tuh kan banyak nih, apa namanya tuh, merchant gitu kan, merchant tuh kayak toko-toko gitu. Kita taruh device kita di sana, kita punya device khusus, sehingga ketika orang masukin kartu, itu dia kirim data ke kita. Nah, bagaimana cara mengamankannya? Nah, itu tuh sama, saya bisa itu sampai berjam-jam. Pertama saya waktu itu pertama saya waktu itu propose, ya udahlah TTPS aja selesai, TLS, terus kita pakai mutual TLS. Mungkin ya kalian kalau belum tahu mutual TLS, silakan baca-baca lagi mutual TLS. Terus jadi mereka sebelum client server itu tukeran data, itu mereka saling validasi sertifikatnya satu sama lain gitu ya. Kalau HTTPS biasa kan kita connect ke Facebook, kita validasi sertifikat Facebook terus selesai. Kalau mutual TLS itu dia dua-duanya, client sama itu mereka saling validasi. Saya bilang gitu. Oh, terus kalau gitu, kalau sertifikatnya oke, public private key oke, mutual TLS oke, terus chainingnya berarti dia harus taruh sertifikat. Berarti lo sertifikatnya taruh di mana? Terus bagaimana kan caranya untuk membuat sertifikat baru gitu. Terus kalau misalkan bagaimana, ini ada ketentuan loh Mas, ini sertifikat itu harus misalkan ini ada waktunya, biasanya kan ada waktu expirednya kan gitu kan, berapa, setahun 2 tahun gitu kan, atau berapa lah, terserah. Terus gimana cara roll out-nya yang baru gitu. Jadi itu malesin banget gitu. Saya kayak sekali lagi itu seru banget terus terang. Malesin buat orang yang nggak bisa. Tapi kalau buat orang yang memang suka itu seneng sih. Jadi kayak debat kayak gitu tuh seneng gitu ya. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi banyak gitu. Jadi banyaknya sekali lagi bukan implementasi, tapi lebih banyak ke situ. Bagaimana strategi rotasi kunci taruh di mana, siapa yang ingin taruh di mana. Terus saya bilang, ya udahlah, inilah udah sampailah saya lah gitulah, taruh aja di S3 bucket AWS, terus saya enkripsi di level si bucketnya gitu kan. Kunci enkripsinya KMS-nya saya pakai permission, pakai raw gitu misalnya seperti itu. Jadi hanya orang dengan role tertentu bisa buka. Oke, saya tapi kurang suka tuh, tapi kan gini, saya nggak sukanya karena lambat gitu, TLS tuh lambat, menurut saya lambat ya. Akhirnya sekalian harus 2 nih, 1 kalian buktiin TLS tuh cepat, gitu kan. Cepet nih TLS cepet loh, nggak ini gitu kan, atau kayak ya udahlah ganti gitu kan, ganti terus nanya lagi, misalkan ya udah Mas, udah jangan berisik deh, ya udah saya bikin algoritma baru. Memang ada beberapa paper, biasanya paper research gitu ya, dia itu algoritmanya memang mungkin belum terlalu mature karena belum terlalu dites, tapi udah mulai baik dipakai karena dia lebih cepat. Saya dengar beberapa algoritma itu lebih cepat dari AES misalkan semuanya contoh. Itu kalian juga bisa riset lagi gitu ya. Kalian bilang ya udahlah, ini kan lambat pakai ini. Ya udah saya bikin sendiri deh. Bikin sendiri, kamu bagaimana validasi segala macam. Makanya intinya begitulah kurang lebih. Nah itu ya. Jadi langsung bilang, biasanya merchant suka fraud nih. Oh ini bukan saya nih ngelakuin transaksi, kayaknya kena hack deh. Wah itu paling rese tuh. Jadi dia udah ngelakuin transaksi jutaan, mungkin jutaan miliaran dolar, terus bilangnya, oh enggak itu saya kena hack, itu bukan saya itu, padahal dia yang ngelakuin gitu kan, dia ngambil duitnya gitu kan, dia yang nge-fraud, tapi bilangnya enggak kena hack, ini lemah, ini softwarenya segala macam, itunya tuh kan mau expire gitu kan, ini kan mau expire, mungkin gara-gara mau expire kena hack gitu kan, padahal nggak ada hubungannya gitu kan, mau expire mau enggak mah nggak ada hubungannya gitu kan, ini gara-gara mau expire kena hack, jadinya kamu gimana? Itu kalian harus jelasin by the way. Jadi partai itu ya, maksudnya bukan partai komunis ya, maksudnya public key infrastructure. Kalian udah belajar belum? Udah ya. Kalau saya tanya bisa ya berarti kan? Yang tanya mari aja ntar. Belum sampai ke sana. Oh belum sampai. Gue tadi katanya udah. Yang bilang udah ini siapa lagi? Wah, ntar saya jelasin loh. Oke, public key infrastructure gitu ya. Biasanya itu kalau kalian mau menggunakan sertifikat public private key, itu tadi yang saya bilang gitu kan, bagaimana cara kalian bikin public key infrastructure sehingga tadi untuk sertifikatnya segala macam itu jelas chainingnya seperti apa. Nah itu tuh kayak gitu. Ya oke lah, kalian belum ya saya skip dulu. Lalu otorisasi dengan kunci tersebut bisa akses apa aja. Kadang-kadang memang ini mungkin nggak terlalu dengan kriptografi, tapi biasanya dengan aplikasinya. Misalkan kunci publik ini
dia hanya bisa melakukan ini. Kalau si orang A bisa melakukan ini, B melakukan ini, C melakukan ini itu. Tapi ini biasanya nggak terlalu ranah kita banget sih. Rata-rata itu dari aplikasinya itu yang udah di-set gitu ya. Ini public key ini berarti usernya ini yang terautentikasi. Berarti kalau user ini terautentikasi, dia bisa ngelakuin ini tapi nggak bisa begini. Nah itu, tapi itu biasanya bukan di level kriptonya gitu ya. Oke, ini yang tadi kita udah bicara mengenai yang transit. Tadi bagaimana caranya dua party atau lebih mereka bisa komunikasi secara aman. Sekarang kalau misalkan kita bicara mengenai enkripsi data di level taruh di hard disk. Ini juga gak kalah serunya teman-teman sekalian gitu ya. Pertama S3 bucket. Ini saya bukannya mau ngejelasin mau promosi S3 gitu, tapi saya memang seringnya pakai ini. Karena memang terus terang aja dia itu support bisa roll juga, jadi kalian bisa taruh roll. Lalu kalian bisa taruh pakai KMS gitu kan, terus itu bagaimana siapa yang bisa akses itu tuh cukup cakep lah menurut saya. Nah ini kayak gini, metode apa? Manage encryption atau mau pakai KMS atau pakai customer defined atau mau taruh di level hard disk jadi hardware. Jadi mereka tuh AWS itu juga punya untuk enkripsinya, dia punya hardware khusus, kalian bisa sewa. Itu dia ada asuransinya segala macam kalau misalkan sampai key-nya jebol segala macam. Nah itu tuh ini juga sering diperdebatkan. Ini sangat sering diperdebatkan gitu ya. Jadi kayak kalau pakai managed encryption ya udahlah, biasanya kan tinggal loss aja gitu. Kalau KMS biasanya kayak siapa nih bisa akses gitu kan. Nah kalau customer defined misalkan key-nya kita kasih, ya udah balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Nih key-nya siapa yang mau taruh di mana master key-nya? Terus key-nya kapan mau di-rotate? Karena harus di-rotate. Terus kapan kalau misalkan jebol segala macam gimana? Itu begitu. Lalu terus yang kedua, nah itu kan kalau S3 itu kan biasanya dia kan jatuhnya key value ya, key value store. Nah itu kan dari level bucket enkripsinya. Perlu nggak itu key value-nya dienkripsi lagi? Itu sangat mungkin ya. Maksudnya sangat mungkin itu gini. Jadi ketika kalian menggunakan enkripsi misalnya untuk level hard disk kalian encrypt. Lalu ketika ada orang naruh file di dalam hard disk itu, misalkan gini, saya punya hard disk gitu ya. Lalu ada file masuk satu. Misalnya ada beberapa orang pakai hard disk itu juga. Nah saya nggak mau nih, gue nggak mau orang lain lihat file saya yang bisa masuk yang punya kunci untuk buka hard disk, karena filenya itu ya begitulah pokoknya gitu kan, foldernya begitulah gitu kan. Gue nggak mau lihat nih, nggak mau kasih lihat gitu kan. Berarti kalian juga harus taruh enkripsi juga di folder itu gitu kan, ya kan. Kalau misalkan orang B juga mau naruh, gue juga ini rahasia deh gitu kan, anulah pokoknya gitu kan. Gue encrypt lah biar lu nggak bisa lihat. Nah gitu, kira-kira seperti itu. Perlu nggak gitu kan? Oh perlu, karena satu bucket itu diisi oleh beberapa tim. Lalu beberapa tim nggak boleh satu tim melihat tim yang lain, harus taruh enkripsi. Kalau taruh enkripsi ya balik lagi, mau pakai KMS atau mau pakai KMS misalkan. Nah ini juga ada yang suka iseng nih. Kadang-kadang finance tuh dibeli juga gitu kan. Kayak Mas ini penggunaan KMS nih udah, Mas ini saya tahu lah orang ahli kriptografi lah segala macam pakai KMS terus, tapi mahal Mas gitu kan, mahal gitu kan, enggak lah saya nggak mau pakai KMS lagi mahal, saya pokoknya harus cutting cost. Akhirnya karena kemahalan, akhirnya kalian manual gitu kan, pakai misalkan program sendiri gitu kan, kalian dienkripsi sendiri terus taruh di S3 misalkan, jadi nggak pakai KMS misalkan kayak gitu gitu kan. Terus akhirnya kita harus comply sama orang finance kayak gitu. Habis itu orang security datang, lo kamu kayak gitu gitu. Itu nggak boleh kayak gini. Akhirnya berantem. Itu kayak gitu juga sering gitu. Jadi ya itulah makanya mekanismenya gitu ya. Terus tadi file gitu kan dienkripsi. Terus balik lagi kan. Kalau misalkan dienkripsi tambahan di level key value, kalau dia pakai KMS, role-nya siapa aja boleh akses. Kalau misalkan ada di manual, ya udah manual bolehin. Terus key-nya itu kapan di-rotate-nya? Karena KMS itu bagusnya dia itu udah otomatis rotasi ya. Dia udah kita bilang, oh ini harus rotate tiap sebulan, itu dia langsung otomatis rotasi dan itu dia langsung otomatis ngelakuin semuanya buat kita gitu ya. Sedangkan kalau misalnya sendiri, berarti kalau sendiri kita harus rotate, caranya adalah file kita dekripsi, lalu kuncinya kita rotate, lalu dienkripsi lagi dengan kunci yang baru, terus upload lagi. Parah lah pokoknya kan gitu kan. Nah itu kayak gitu. Nah siapa aja yang boleh, itu tadi udah. Dan ini nggak cuma untuk S3 bucket ya, ini bisa buat semuanya. Misalkan kayak bucket di GCP segala macam mungkin kayak gitu. Jadi ya bucket ini banyak gitu ya. Ini udah banyak yang memakai key value store. Lalu misalkan local file database ini juga kurang lebih sama. Biasanya kalau DB
itu jelas nggak mungkin pakai public private key untuk enkripsi si filenya pasti ya, karena gede gitu kan, pasti kan lambat. Jadi pasti pakai kunci simetris. Terus tadi balik lagi, siapa yang pegang akses kuncinya? Karena database teman-teman sekalian itu tuh kan gini, kalau enkripsi level database level hard disk, berarti ketika dia shutdown, ketika dia mati, dia itu harus dalam keadaan terenkripsi gitu kan. Sehingga kalau misalnya ada orang, saya misalkan Malik gitu yang ambil hard disknya, saya karena nggak tahu kunci enkripsinya, jadinya saya nggak bisa buka. Tapi datanya hilang, ya nggak ada masalah, nanti nggak bisa dibuka kan. Ini yang paling penting. Tapi ketika dia turn on, ketika dia nyala, berarti kan harus di dekripsi. Oke, ketika dia dekripsi, terus misalkan ada orang hacker bisa masuk, berarti dia udah bisa lihat, sudah terdekripsi. Nah, berarti perlu nggak itu database-nya, table-nya dienkripsi misalkan, gitu kan? Berarti ada enkripsi lagi. Balik lagi kuncinya taruh di mana? Terus mekanismenya gimana? Siapa yang rotate algoritma? Segala macam. Gitu itulah pokoknya gitu kan. Nah, itu tuh kapan? Nah, itu nomor 2, cara relasi kunci, manajemen aksesnya gimana? Nah, ini semua ini kalau ditanya pengalaman kerja ya, kalau misalkan untuk local file, ini saya pernah waktu saya di Dubai di perusahaan fintech itu kita naruh hard disk sendiri, memang hard disk sendiri di colocation gitu ya. Itu tuh ya kayak gitu kan, ini gimana gitu kan, karena kalau misalkan pakai AWS atau pakai GCP gitu kita udah bisa bilang, ini tolong disknya dienkripsi, tinggal klik selesai gitu kan, kita nggak usah pusing. Kalau ini kita harus pusing kayak gitu. Jadi itulah teman-teman sekalian, bisa dikatakan suka dukanya gitu ya. Sebenarnya saya suka banget gitu, tapi memang itu yang capeknya adalah ketika kita debat dengan orang lain gitu ya. Maksudnya bagaimana ini dan ya itu dia. Kalau kalian dari posisi kayak gitu, itu kalian harus ngerti masalahnya, ngerti teorinya biar kalian tuh kuat standingnya gitu. Jangan sampai oh salah, oh iya lupa, oh iya begini. Ya itu jadinya jadi nggak enak gitu ya kerjanya gitu. Nah, terus dari level infra, ini biasanya kalau infra itu, kalau kalian ya tentunya saya yakin kalian pakai SSH gitu ya buat akses ke server. Itu kan biasanya kita pakai public private key juga tentunya. Kita punya private key, lalu dia bisa connect ke server gitu kan. Kalau kita tinggal pakai private key-nya, biasanya public key taruh di server, kita tinggal connect gitu kan. Nah, terus cara memaman private key gimana gitu kan. Nah, itu tuh kadang-kadang ya sama juga ya, orang-orang ceroboh gitu ya. Misalkan private key-nya ditaruh di tabletnya dia gitu kan, taruh di HP-nya dia gitu, terus HP-nya kehack gara-gara dia klik sesuatu link yang ini ada ini gitu, diklik linknya terus dia kena hack, private key-nya keambil, ke copy tiba-tiba ada login dari sini gitu. Nah, itu kan itu kayak gitu kan, bagaimana cara ngomong private key. Nah, terus yang kedua sebenarnya ada yang menarik, tapi saya nggak bisa buka link itu. Mungkin kalau kalian punya slide-nya ntar mungkin kita bisa share. Itu linknya mungkin kalian buka dengan VPN atau gimana, karena dari Indonesia itu nggak bisa tuh exploit DB. Itu isinya tuh kayak script exploit gitu untuk melakukan hacking gitu ya. Tapi ada yang menarik di ini nih, yang nomor 2 ini nih, kesalahan implementasi ini. Jadi itulah kenapa yang saya bilang penting, kenapa kalian tuh nggak boleh ngelakuin development sendiri gitu, pengembangan sendiri untuk algoritma gitu ya, untuk algoritma enkripsi. Jadi intinya adalah gini, saya kalau misalkan boleh jelasin, jadi gini, kalian tahu kan kalau kriptografi itu kan tergantung pada apa coba, yang sekuat-kuat apa namanya, mereka itu sangat tergantung sama apa, sama random string, ya kan, random number gitu kan, lebih banyak random number gitu kan. Jadi semakin dia random dan semakin dia besar dan semakin dia itu pokoknya randomnya semakin bagus gitu ya. Dia tuh nggak, misalkan ketika saya random sekali, random 2 kali, dia tuh angkanya nggak terlalu sama, angkanya jauh gitu misalkan, itu semakin secure, bener kan? Dia tuh sangat bergantung pada itu. Nah, ini di versi ini OpenSSL ini, jadi ada developer dia commit push commit baru gitu ya. Jadi dia itu masalah gini. Jadi ketika saya random, 1 keluar kunci ini, 2 keluar kunci B, 3 keluar kunci C, terusnya. Kalau nggak salah sampai iterasi ke 10.000, itu dia balik lagi ke kunci A. Terus ngulang lagi. Jadinya akhirnya kalau nggak salah, jadi akhirnya ada hacker, dia bikin database kunci public private key 10.000 atau ya pokoknya dia ketika dia balik lagi gitu ya. Nah, ya udah dapat tuh kan semua pairnya kunci public private key-nya. Ya udah, si hacker tinggal cobain satu-satu ke server. Dapat. Dan ini saya pernah pentest banyak dulu, ini zaman dulu ya, ini zaman ya mungkin 7
7 tahun lalu lah dia harusnya udah nggak ada gitu ya pakai. Ini waktu itu SSH tuh sempat rame jebol banyak server karena begitu. Hacker punya database kunci public private key karena dia predictable, akhirnya bisa tahu kalau public key ini kunci private-nya pasti ini ya dan dapat gitu. Jadi ini contoh adalah kesalahan implementasi yang kalian, yaitu yang saya bilang ada kadang-kadang hal seperti ini. Dan kalau udah kayak begini teman sekalian pusing gitu ya, apalagi kalau kalian sebagai security engineer. Wah ini kena hack segala macam, kamu katanya security ahli kriptografi bla bla bla, ini kok kehack? Padahal bukan salah kalian, algoritmanya benar tapi implementasinya salah gitu loh. Jadinya tadi kan karena implementasinya salah, jadinya seakan-akan kriptografi itu, seakan-akan SSH itu atau public private key itu ternyata lemah jebol karena bukan level itu ya, tapi level karena implementasi. Dan itu juga kalian harus bisa jelasin. Oh mas mbak ini begini loh mbak, jadi bukan karena salah kami, tapi tadi akhirnya kalian harus jelasin itu. Ini bukan karena salah algoritmanya, bukan salah public private key-nya, konsepnya itu nggak ada yang salah, tapi salah implementasi karena di sini. Itu kalian harus jelasin. Kalau nggak bisa jelasin itu kadang-kadang ya kalian bisa ditanggung jawab juga karena kan nggak bisa jelasin berarti salah lu gitu kan. Nah itu udah repot gitu kan. Jadinya itu, dan teman-teman sekalian itu saya mungkin dianggap lebay ya, mungkin kerja nggak sebegitu, enggak, itu saya benar. Waktu saya tuh sering banget sebagai security engineer itu saya ditanya customer service tuh banyak pertanyaan seperti ini gitu kan. Ini waktu itu kan, ini orang bisa akses SSH, akhirnya saya cek segala macam. Ini apakah si orang ini usernya private key-nya jebol, atau dia pakai algoritma ini yang yang vulnerable, atau misalkan dia kita udah bilang ini kena hack servernya, kalian harus rotate, nggak di rotate, susah gitu ya. Nah itu tuh itu di situ sulitnya gitu ya. Lalu pada source code, nah ini paling kayak terakhir ya. Jadi kadang-kadang gini teman sekalian, jadi kalian kan bakal nyimpen banyak kunci gitu ya. Kalian ketika development aplikasi itu kalian tuh kan bakal naruh kunci, misalnya kunci GCP, Google Cloud, kunci AWS, kunci misalkan kunci apapun itu banyak gitu, kunci DigitalOcean, kunci API ini, kunci API itu ditaruh di source code. Nah kadang-kadang kan kalian harus ya naruh kunci itu di source code biar bisa dibaca oleh server, lalu ntar dia jadi misalkan web server gitu kan. Web server dia kalau misalkan connect ke API A, B, C, D, E pakai kunci ini. Nah itu gimana caranya gitu kan untuk melakukan enkripsi gitu kan. Nah, ini ada satu tools cukup bagus, ini sedikit ya, coba low. Nah ini kalian bisa pakai gitu ya, si soft ini saya dulu sempat pakai gitu ya. Jadi ini kalian bisa taruh kunci-kunci misalkan kayak AWS segala macam itu kan ditaruh di source code di GitHub kayak gini, lalu kalian encrypt gitu kan. Nah itu bisa. Jadi misalkan ini contoh ini kita kasih lihat aja gitu ya. Dia encrypt the value of YAML. Nah itu harus seperti ini bentuknya YAML. Nah ini dalam bentuk terenkripsi seperti ini gitu kan. Nah untuk decrypt kita tinggal pakai socks, terus example YAML langsung kebuka semua nih si kuncinya. Ini ada tools bagus. Ini contoh satu tools yang bagus ya, mungkin teman-teman bisa dijasakan. Karena saya pakai ini juga di perusahaan sebelumnya. Jadi kita taruh kunci-kunci, terus kunci-kunci ini ditaruh di repo gitu kan, terus kita encrypt gitu kan, terus kunci masternya kita taruh di KMS, biasanya kayak gitu. Ini juga support KMS, ada kok nih. Jadi binary format encrypt with KMS gitu kan ya, KMS, GCP KMS, Azure Key Vault bla 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 gitu kan dengan S dan PGP. Nah ini kalian bisa pakai, ini boleh lah buat kalian latihan gitu ya, secure coding gitu ya, mengamankan kunci kalian gitu. Nah paling gitu dari saya sih. Jadi teman sekalian sekali lagi kalau dari saya pribadi, saya itu memang bukan full time di bidang kriptografi gitu ya. Saya bukan di full time researcher kriptografi, kerja saya kriptografi itu enggak. Tapi memang saya tuh kebanyakan engineer, security atau enggak infra, ngurus kayak gitu-gitu. Dan ini itu aja masalahnya banyak gitu ya. Apalagi kalau kalian misalkan kerja di mungkin kayak semacam malware researcher, kalian melihat malware itu pakai enkripsi kunci apa segala macam, kalian bagaimana cara ngejebolnya segala macam. Nah itu udah saya yakin makin banyak lagi gitu ya. Ya ini ya nggak banyak sih memang, tapi ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran gitu ya buat teman-teman sekalian. Ini mata kuliah yang sangat pakai secure hardware kan, akan dipakai seberapa banyak preparasi dipakai secure hardware dan teknologi software. Distribusi kunci dengan secure hardware. Sebentar. Distribusi kunci itu kan maksudnya ketika misalkan ada file terenkripsi, terus kunci mau dikirim ke siapa, gimana caranya gitu kan? Simpan kuncinya, misalnya kita punya server, terus ada
kunci file taruh di mana, sertifikat ditaruh di mana, private key. Iya, oke. Ditaruh di secure hardware apakah paling ideal? Oke, jadi bertanya gitu ya. Ya, seberapa banyak kira-kira? Oh, seberapa banyak kira-kira? Saya terus terang sama pengalaman kerja ya, itu pernah ditawarin, tapi kami nggak pernah pakai karena mahal. Itu dia per jamnya itu $5.000. Wah. Kalau tidak salah kayak begitu ya, dia kan hitungannya hourly kan. Kalau semua VPS segala macam hitungannya hourly per jam. Itu sejamnya $2.000 itu untuk mesin kayak gitu. Dan ini, misalkan contoh kayak gini. Jadi perusahaan security, misalkan data security atau misalkan ya jadi software engineer atau jadi apapun gitu ya, yang mau dicoba angkat tangan, yang mau kerja di perusahaan security yang bikin produk security, misalnya bikin firewall, bikin kayak tadi, bikin apa kayak kantor itu bikin data segala macam. Terus apa? Coba siapa yang mau? 1, 2. Tadi fintech tadi ya orangnya beda. Oke, sip. Oke, terus misalkan, nah itu yang saya sebut tuh itu harus ini ya, harus A+ ya ini ya. Misalnya lah gitu. Terus tapi saya kasih kabar baik tentunya teman-teman sekalian. Jadi memang kerjanya begitu, capeknya capek gitu ya. Kerja di fintech kayak gitu, yang kerja data security itu tuh, kerjanya capek, apalagi ngebahas kayak begini. Tapi dia gaji paling gede. Gaji itu benar-benar saya ngomong. Jadi terus terang aja saya ngomong. Jadi kayak ya ada plus minusnya ya. Plus minusnya semacam kayak fintech itu jauh lebih banyak. Tapi ada kayak semacam kayak Karim gitu ya. Kalau di Dubai itu kayak di Karim, namanya Karim gitu. Ini kayak Grab-nya sana. Orang kita juga ada di sini satu. Terus kayak misalkan ini kayak GoFood-nya di sana. Ada kayak service yang diain SSL sertifikat biar buat kita beli gitu. Padahal kita bisa ngesain sertifikat sendiri. Oh, bagus banget pertanyaannya, cakep. Jadi gini, jadi pertama adalah kalau yang seperti itu kan biasa pakai Let's Encrypt ya gitu kan. Itu tuh untuk gini loh. Jadi awal mulai Let's Encrypt adalah pada dasarnya zaman dulu itu kan banyak banget orang developer indie gitu ya, yang dia kan mungkin yang masih nyari duit gitu kan. Nah mereka kalau misalkan disuruh beli sertifikat kan nggak mau, mahal kan. Maksudnya oke lah $5 gitu, tapi $5 kan ya lumayan gitu kan. Maksudnya untuk orang developer indie, apalagi kalau dia punya banyak website-nya mungkin bisa punya 10, bisa punya 50, ya kali aja 50 kali $5. Terus $50 harus bayar gitu kan. Belum metode pembayarannya harus pakai kartu kredit segala macam. Dan ntar ketika itu misalkan ketika expire, mereka harus rotate sendiri gitu segala macam, mereka harus bayar lagi manual segala macam. Sehingga zaman dulu sebelum ada Let's Encrypt, orang tuh secara psikologi, udahlah malas lah, nggak usah pakai SSL, HTTP aja. Yang mana kan HTTP kan dia tahu sendiri, kalian bisa buka website terus keluar semua tuh data-datanya gitu kan. Nah jadi kegunaannya Let's Encrypt itu adalah seperti itu. Jadi Let's Encrypt akhirnya dibentuk, ada lembaga zaman dulu sejarah itu dibentuk agar developer itu nggak malas. Dan simple kan, kalau Let's Encrypt kan kalian tinggal pakai script jalanin per 3 bulan, ntar dia langsung otorisasi ke pusat gitu kan di Let's Encrypt-nya, terus ntar dia generate otomatis, update otomatis, semuanya gratis, otomatis, semuanya enak gitu kan. Jadi tinggal pakai Let's Encrypt. Nah, tapi itu hanya berlaku teman-teman sekalian untuk developer skala kecil tentunya. Kalau untuk skala gede kalian nggak bisa kayak begitu, karena si Let's Encrypt itu dia itu kan organisasinya kadang-kadang kan nggak bisa dipertanggungjawabkan, maksudnya dia kan organisasi non profit ya, sehingga kalian kalau misalkan di perusahaan yang serius kalian harus beli dari tentunya tadi provider yang serius juga gitu, yang menyediakan layanan SSL di mana dia diakui gitu ya, oleh si root certificate-nya. Kalau root certificate itu yang issuer-nya itu juga ya diakui juga gitu. Jadi kayak Let's Encrypt itu tadi itu cuma hanya untuk biar developer indie itu membuat aplikasi yang aman gitu kan. Nggak yang sama juga, generasinya mungkin beda gitu. Tapi maksudnya ya kita juga bisa pakai gitu. Jadi kayaknya enggak ada yang signifikan. Paling kalau sekalian palingan kadang-kadang itu provider yang berbayar itu mereka tuh ada garansinya kan, garansi. Kalau misalkan suatu saat ternyata ada hacker karena sesuatu gitu bisa menjebol si pair-nya public private key-nya yang dibuat oleh dia misalkan. Nah itu biasanya ada garansinya, dan garansi mereka bisa ganti $1 jutaan gitu. Jadi
Itu doang sih paling ada garansinya doang. Kalau misalkan kelas sensitif kan nggak ada yang ngasih garansi. Kalau misalkan kita beli tuh biasanya ada garansinya, warantinya gitu. Kerjanya tuh di luar negeri semua gitu kak. Itu kenapa nggak apa di dalam negeri itu nggak menarik atau? Iya, jadi gini. Saya jadi salah ngomongnya gitu. Gini teman-teman sekalian ya, kalau nggak enak sih ngomongnya tapi ada lagi direkam gitu. Nggak apa-apa, bicara aja. Iya, jadi kalau misalkan saya itu kan emang saya kan kerja dari duit ya, jadi ya mana dong itu alasannya gitu ya. Tapi gini, kalau pengalaman teori juga teman-teman sekalian ya tentunya bagus lah untuk perluas koneksi gitu ya. Ini saya bukannya mau subir kotik ya, benar lah maksudnya kalau kalian di Indonesia doang itu terus terang teman-teman sekalian kalau dibandingin beberapa negara gitu ya, misalnya kayak Jepang nih kayak saya handle nih, itu tuh Indonesia tuh orang-orangnya dan teknologi itu masih lebih bagus kita loh di beberapa perusahaan jauh gitu ya, dari segi kualitinya, software dari apa itu masih jauh. Tapi kan gini loh, yang paling penting kan kalian kenal banyak orang gitu kan, koneksi banyak orang. Jadi ini lebih ke arah side quest lah. Kalian gak cuma ngertinya IT doang, tapi kalian juga ngerti ketemu orang segala macam dari orang berbagai negara gitu kan. Kalian jadi terbiasa. Dan yang paling penting ya tadi sih bayarannya aja gitu kan. Saya terus terang saya nyari di sini kayak bandingin di luar negeri jauh sih, bisa berapa kali sih kayak ya udah di luar negeri aja gitu kan. Itu kartu kalian itu masih bisa di skimming, serangan skimming itu masih ada itu kenapa ya? Padahal kan sudah hardware itu sudah ini kan, kartu udah secure, mesin ATM biasanya juga ada hardware security juga. Kenapa kok masih ada? Oke, mungkin saya bukan orang yang ahli gitu ya di bidang per-ATM-an, tapi gini ya, kalau misalkan ini apa namanya tentunya kalau sekalian ya, ini yang saya ngerti gitu ya. Jadi yang saya tahu kalau ATM itu kan ketika kalian masukin itu kan ada device kalian bisa masukin, kalian bisa ketikkan gitu kan. Nah, rata-rata yang saya tahu ya, mungkin bisa koreksi gitu ya. Skimmer itu kan ada orang, dia bikin semacam hardware tiruan, yaitu dia bisa attach ke si itu gitu, attach ke si tempat inputnya gitu kan. Ketika dia attach gitu kan, itu kan berarti kan dia ada apa namanya, ada softwarenya, mungkin connect ke internet juga. Kalian masukin pin, tak itu kan kayak kalian keylogger aja gitu kan, ketahuan dapat pinnya berapa. Terus ketika kalian masukin itu oke, masuk ke ATM yang sebenarnya, tapi kan dia ngelewatin skimmer dulu. Ketika dia ngelewatin skimmer, mungkin dia nge-scan di detail misalkan yang kartu depannya 16 nomor sama apa bawahnya tuh sama expiration code. Bawahnya kan itu kan misalkan pakai di bawah itu kan ada 4 digit terakhir sama CVV kan 3 digit gitu kan. Pas masukin kerekam. Nah, apa yang bisa dilakukan ya bisa, akhirnya saya udah punya data-data itu saya pakai buat belanja online kan bisa. Nah, tapi walaupun zaman sekarang banyak juga merchant udah mungkin 90% ya itu punya two factor, jadi dikirim dulu. Jadi ketika apa saya pakai kartu kredit orang itu dia apa namanya bakal kirim SMS ke nomornya yang attach dengan si kartunya. Ini transaksi ini kodenya adalah sekian gitu kan. Jadi ada beberapa, tapi ada banyak yang merchant yang masih nerima gitu aja, nggak pakai konfirmasi SMS, langsung cus masuk gitu. Jadi saya bisa langsung pakai itu orang. Nah, lalu untuk mengcopy si kartunya, misalnya ada orang yang dia itu pakai skimmer bisa dapat datanya, lalu akhirnya bisa dia nge-write ulang ke kartu baru. Nah, untuk ini saya kurang paham. Maksudnya bagaimana technical detailnya, dia merekam semua data lalu dia bisa nge-write ke kartu yang baru, terus itu bisa dipakai lagi. Itu saya bukan ranah saya tuh. Maksudnya jadi kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan memuaskan.